Ya, perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, KPM PKH di seluruh Indonesia ada informasi sangat penting di tanggal 24 Mei tahun 2021 ini, atau tepatnya pada hari Senin besok. Nah, kira-kira informasi pentingnya apa? Silakan disimak video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM BPNT, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, di masa pandemi ini saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Jadi pokoknya jangan sampai berkerumun dulu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan bantuan sosial PKH. Jadi ada informasi penting yang perlu KPM PKH di seluruh Indonesia ketahui, yaitu ada informasi penting pada tanggal 24 Mei tahun 2021 atau tepatnya pada hari Senin besok. Nah, kira-kira informasi pentingnya apa? Ya, sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silahkan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain melalui media Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan lain-lain. Silahkan. Nah, ini penting juga ketika nonton video ini, ketika nonton di channel YouTube kami, ya silahkan ditonton dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak gagal paham. Seperti itu, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan bantuan sosial PKH ya di tahun 2021 ini. Jadi ini perlu diketahui sekali oleh para KPM PKH di seluruh Indonesia. Jadi ada informasi penting pada tanggal 24 Mei tahun 2021 ini, atau tepatnya pada hari Senin besok. Jadi ada informasi pentingnya ya, nanti saya akan sampaikan, namun perlu kita jelaskan lagi bahwa di program PKH itu ada namanya 3 komponen. Ya, komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Di komponen kesehatan itu ada 2 kategori. Yang pertama itu kategori ibu hamil atau nifas. Ya, kemudian yang kedua ada kategori balita usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian untuk komponen pendidikan ya, itu ada anak usia sekolah dari usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Itu untuk komponen pendidikan. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial itu ada yang namanya lansia atau lanjut usia. Nah, di program PKH lansia itu minimal usianya 70 tahun. Jadi kalau usianya belum 70 tahun itu belum dikatakan lansia dan belum bisa masuk di program PKH. Kemudian ada lagi yang namanya disabilitas berat. Disabilitas berat itu maksudnya
ya memang para penderita disabilitas yang sudah tidak bisa beraktivitas secara sendiri atau mandiri. Semuanya sudah dibantu oleh keluarganya. Itu namanya disabilitas berat. Nah, menyambung dari apa yang tadi saya sampaikan di depan terkait dengan ada apa di tanggal 24 Mei tahun 2021 ini, atau tepatnya pada hari Senin besok, yaitu ada namanya pemutahiran global. Nah, apa itu pemutahiran global? Yaitu datanya Bapak Ibu semuanya, ya, baik yang memiliki balita, misalkan anak sekolah, lansia dan semuanya, itu akan dicek dan akan dilakukan pemutahiran atau perbaikan atau updating datanya Bapak Ibu semuanya. Kayak misalkan terkait dengan komponen kesehatan. Misalkan Bapak Ibu semuanya mempunyai anak balita, ya sekarang itu usia 6 atau 7 tahun, ya, mau masuk ke tingkat SD sederajat. Itu Bapak Ibu semuanya harus minta surat keterangan ke sekolahan yang baru, ya, yang menerangkan bahwa anaknya Bapak Ibu semuanya itu benar-benar sekolah di sekolahan itu. Nah, nanti surat keterangannya itu diberikan ke pendamping PKH-nya. Nah, ini ya, supaya datanya Bapak Ibu semuanya, supaya anaknya Bapak Ibu semuanya yang mau sekolah di tingkat SD itu bisa didata, ya, sekolahnya di mana, kemudian nanti nama sekolahnya apa, ya, diupdate di aplikasi EPKH. Jadi nanti bunyinya bukan balita lagi, namun sudah anak sekolah, ya, SD seperti itu. Kemudian kalau ada ibu hamil, ya, yang baru melahirkan, ini juga akan dimutahirkan. Ya, dimutahirkan di sini ya nanti akan diupdate, berarti nanti bunyinya sudah tidak hamil lagi. Nanti syaratnya yang baru melahirkan, silakan Bapak Ibu semuanya segera mengurus kartu keluarganya atau kakaknya. Nanti kalau sudah masuk balitanya di kakak yang terbaru, silahkan, ya, kakaknya disetorkan ke pendamping PKH supaya nanti segera dilaporkan ke tingkat kabupaten untuk dimasukkan ke aplikasi EPKH melalui SISNG offline seperti itu. Nah, itu ini terkait dengan pemutahiran global kesehatan. Nah, kemudian komponen pendidikan, ini pemutahirannya nanti silahkan yang mempunyai anak SD, SMP, SMA. Jadi misalkan kemarin anaknya Bapak Ibu kelas 1, ini mau naik ke kelas 2, ya silakan nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengumpulkan bukti rapot yang di situ ada keterangan naik kelas. Nah, nanti silakan, ya, rapotnya itu dikumpulkan ke pendamping PKH-nya supaya nanti bisa di-entry di aplikasi EPKH untuk bisa dinaikkan kelasnya. Nah, kemudian kalau yang tidak naik kelas gimana? Ya silakan laporkan saja rapotnya. Di situ kan ada keterangan tidak naik kelas misalkan. Ya, silakan laporkan ke pendampingnya supaya nanti, ya, kelasnya tidak dirubah. Tuh, ya, untuk anak sekolah. Kemudian seperti tadi saya bilang di depan, misalkan sekarang itu kelas 6 SD mau melanjutkan ke tingkat SMP. Itu juga sama kayak tadi yang balita mau masuk ke tingkat SD. Silakan Bapak Ibu semuanya minta surat keterangan ke sekolahan yang baru, ya, untuk sebagai dasar bahwa benar-benar anaknya Bapak Ibu semuanya itu sekolah di tempat ini misalkan. Ya, yang tadinya di SD, ya sekarang di sekolah SMP mana. Harus minta surat keterangan seperti itu.
Sama aja ketika sekarang misalkan kelas 9 SMP mau melanjutkan ke tingkat SMA, itu juga harus ya minta surat keterangan ke sekolah yang baru, berarti ke tingkat SMA-nya seperti itu. Nah, terus bagaimana yang sudah lulus tahun ini? Ya silakan nanti Bapak Ibu semuanya ya minta fotokopian ijazah atau surat keterangan kelulusan dari anaknya Bapak Ibu semuanya. Silakan nanti bisa dikumpulkan ke pendamping PKH-nya, bahwa itu sebagai dasar bukti bahwa memang benar-benar anaknya Bapak Ibu semuanya itu sudah lulus ya dari tingkat SMA. Namun kalau lulus tingkat SD, SMP ya itu belum. Ya, ini kalau sudah lulus tingkat SMA, silakan untuk bisa mengumpulkan ijazah ya terakhir atau ijazah terbaru. Kemudian kalau belum ada ijazahnya, silakan bisa surat keterangan kelulusan dari sekolah. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial ya ada lansia dan disabilitas berat, itu gimana pemutakhirannya? Memang terkait dengan pemutakhiran di kesejahteraan sosial itu tidak ada perbaikan yang signifikan ya, tidak ada pemutakhiran global. Artinya karena memang mereka ini berkaitan hanya dengan usia saja ya. Kemudian disabilitas berat juga tidak ada pemutakhiran global yang perlu dilakukan namanya pemutakhiran. Ya, yang paling penting itu tadi ya komponen kesehatan, kemudian komponen pendidikan. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Silahkan mulai hari besok atau tanggal 24 Mei tahun 2021 ini sudah dimulai namanya pemutakhiran global. Silahkan Bapak Ibu semuanya sudah mulai mengumpulkan berkas-berkas pemutakhiran yang tadi saya sebutkan. Ya, supaya nanti ketika ada pendamping PKH yang meminta datanya Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu semuanya tinggal memberikan saja atau mengumpulkan saja ke pendamping PKH-nya. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan pemutakhiran global ini sangat penting sekali, harus dilakukan ya oleh KPM PKH, kemudian nanti akan di-entry oleh pendamping PKH. Ini juga berkaitan dengan namanya nanti besaran bantuan. Ketika tidak dilakukan pemutakhiran global, nanti bantuan Bapak Ibu semuanya ketika ada perubahan, misalkan kemarin anak SD, nah sekarang naik jenjang ke tingkat SMP namun tidak dimutakhirkan, ini ya nanti bantuannya ya akan tidak berubah seperti itu. Nah, makanya pemutakhiran global itu sangat penting sekali yang harus dilakukan oleh KPM PKH dan pendamping PKH. Jadi harus saling kerjasama. Ini terkait dengan datanya Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi penting di tanggal 24 Mei terkait dengan pemutakhiran global yang sudah dimulai, dan rencananya ini akan sampai pertengahan bulan Juli. Jadi masih ada waktu cukup banyak untuk mempersiapkan datanya Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ya, tetap semangat. Silahkan tinggalkan jejak di channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.